Selamat datang kembali. Hari ini kita coba kupas tuntas bab 10 dari Innovators DNA. Fokusnya ke filosofi, keyakinan dasar yang jadi bahan bakar inovasi di perusahaan-perusahaan hebat itu. Jadi misi kita kali ini bukan cuma lihat prosesnya, tapi lebih ke mindset, kebudayaannya. Gimana sih biar inovasi itu terus hidup? Penasaran kan apa sebetulnya keyakinan fundamental mereka? Oke, mari kita bedah ini. Tepat sekali. Dan keyakinan ini seringnya nggak kelihatan langsung ya, tapi itu meresap banget di cara kerja mereka sehari-hari. Ini bukan cuma soal slogan bagus di tembok, tapi ya fondasi budaya yang bikin inovasi tumbuh subur. Oke, filosofi pertama nih, yang kayaknya langsung ngena banget. Inovasi itu tugas semua orang. Jadi bukan cuma divisi R&D gitu yang mikirin ide baru. Betul. Contohnya kan kayak Steve Jobs dulu. Kampanye Think Different Apple itu kan nggak cuma buat iklan keluar, tapi juga buat bakar semangat di dalam. Atau Aji Lafley di P&G. Dia sengaja cari masukan dari karyawan level bawah. Ide Pantene Pro-V Relax and Natural itu kan dari situ. Ya, ya. Tapi, apa nggak malah jadi kebanyakan ide gitu? Mungkin ada yang nggak relevan atau malah bikin, gimana ya, jadi nggak fokus? Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya itu bukan cuma siapa yang boleh ngasih ide, tapi bagaimana idenya dikelola dan didorong. Filosofi ini efektif karena dia secara sadar mendobrak sekat-sekat antar departemen, lawan bias bukan temuan sini atau not invented here itu. Jadi biar nggak ada ego sektoral gitu ya? Betul. Dan yang penting lagi, menciptakan ruang aman secara psikologis. Maksudnya orang tuh merasa nyaman ngasih ide gila sekalipun, atau bahkan ngaku salah, tanpa takut dicemooh atau dihukum. Dengan gitu, ide-ide justru tersaring lewat berbagai sudut pandang. Kayak Levely tadi, dia nggak nunggu bola, tapi jemput bola. Cari suara yang mungkin nggak kedengeran. Dan ini ada bukti nyatanya ya, maksudnya bukan cuma omongan. Kayak alokasi waktu khusus, 20% di Google atau 15% di 3M, itu kan? Iya, itu komitmen konkret. Menunjukkan kalau perusahaan serius, bukan cuma basa-basi. Ini bikin kita mikir juga ya, apakah lingkungan kerja Anda benar-benar mendorong partisipasi kayak gini? Nah, kalau semua orang didorong berinovasi, terus jenis inovasi apa dong yang dikejar? Apa semua sama aja? Nah, ini nyambung ke filosofi kedua. Inovasi disruptif itu bagian penting dari portofolio inovasi. Perusahaan yang jago inovasi sadar banget mereka nggak bisa cuma andelin perbaikan kecil-kecil terus yang sifatnya derivatif gitu. Perlu ada keseimbangan. Keseimbangan gimana tuh maksudnya? Ada kerangka bagus dari Wheelwright dan Clark yang bisa bantu memetakannya. Jadi ada inovasi derivatif, ya perbaikan kecil tadi, terus ada platform, ini kayak generasi baru produk atau layanan, dan yang paling menantang sekaligus potensial, itu inovasi terobosan atau disruptif, yang bisa jadi menciptakan pasar baru sama sekali. Wah, disinilah hal itu jadi sangat menarik. Jadi nggak cuma satu jalur aja ya, harus ada beberapa jenis gitu. Betul sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini soal strategi alokasi sumber daya. Google itu kan terkenal dengan aturan 70, 20, 10 kan? Ah iya, 70% buat inti, 20% perluasan, 10% buat bisnis baru yang radikal itu kan? Tepat, itu contoh komitmen yang sengaja dialokasikan untuk ngejar terobosan, bukan cuma berharap kebetulan muncul. Mirip kayak Jeff Bezos di Amazon, dia kan terkenal rela mendanai proyek-proyek yang risikonya tinggi banget, yang mungkin orang luar lihat, wah ini nggak bakal berhasil, tapi dia sadar, itu taruhan untuk masa depan. Oke. Jadi, dorong partisipasi luas, terus punya strategi portofolio yang jelas antara inovasi kecil dan besar. Nah, terus gimana cara ngaturnya? Orang-orangnya gimana? Nah, itu dia masuk ke filosofi ketiga, bentuk tim inovasi yang kecil dan terorganisir dengan tepat. Aturan tim 2 pizzanya Amazon itu ya? Atau tim-tim kecil Google? Kenapa sih kecil itu penting banget? Tim kecil itu lebih lincah, pemberdayaannya lebih kerasa, tanggung jawabnya juga lebih jelas siapa mengerjakan apa. Dan yang penting, memungkinkan lebih banyak eksperimen jalan barengan. Tapi, poin kuncinya bukan cuma kecilnya, tapi di bagian terorganisir dengan tepat. Strukturnya itu harus sesuai sama jenis inovasinya. Maksudnya gimana tuh? Beda jenis inovasi, beda struktur tim? Ya, untuk inovasi yang lebih radikal, yang sifatnya terobosan tadi, seringkali butuh struktur yang beda. Mungkin tim heavyweight namanya. Tim heavyweight. Ya,
Tim lintas fungsi yang punya otonomi lebih besar, sumber daya khusus, dan fokus penuh ke proyek terobosan itu. Atau bahkan bisa jadi unit bisnis yang agak terpisah. Intinya dikasih kebebasan dari rutinitas bisnis utama, biar bisa lebih leluasa geraknya. Tur dan kebebasan yang pas ya. Ini kayaknya nyambung ke filosofi terakhir nih, yang rasanya jadi fondasi mentalnya. Mengambil risiko yang cerdas, smart risks. Ini soal keberanian kan ya? Betul. Kayak motonya IDEO itu gagal lebih awal biar sukses lebih cepat. Tepat, tapi ini bukan berarti nekat atau asal-asalan ambil resiko loh ya. Ini menimbulkan pertanyaan penting, gimana caranya bikin kegagalan itu jadi sesuatu yang produktif? Nah, itu dia. Gimana caranya? Jawabannya ya di smart risk tadi. Perusahaan-perusahaan ini tuh sengaja nyediain sumber daya dan kelonggaran buat orang-orangnya melakukan banyak percobaan kecil. Kayak kata Bezos lagi, perlu ada banyak jalan menuju ya. Multiple paths to yes. Artinya, biarin tim coba macam-macam pendekatan, gagal, ya nggak apa-apa. Yang penting belajar cepat dari situ. Jadi resiko cerdas itu maksudnya resiko yang terukur dan tujuannya belajar ya. Bukan judi untung-untungan. Tosis, tujuannya itu memaksimalkan pembelajaran dengan biaya atau kerugian seminimal mungkin. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, keempat filosofi ini, partisipasi luas dari semua orang, portofolio inovasi yang seimbang, tim kecil yang terorganisir tepat, dan keberanian ambil resiko cerdas, ini bukan cuma teori bagus aja ya. Bukan sama sekali. Mereka ini kayak keyakinan yang udah mendarah daging gitu ya, di budaya perusahaan-perusahaan inovatif, yang bikin semua keahlian dan proses inovasi itu jadi benar-benar jalan dan efektif. Tepat. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu pemikiran buat Anda para pendengar. Coba deh, kesampingkan dulu fokus ke keahlian teknis atau proses kerja Anda sejenak. Pilih satu aja dari 4 filosofi yang kita bahas tadi, terus renungkan. Gimana kalau Anda secara sadar, secara aktif, mulai memperjuangkan keyakinan spesifik itu di lingkungan Anda? Entah itu mendorong suara semua orang biar lebih didengar, atau mungkin membina sikap yang lebih oke sama resiko cerdas. Kira-kira bagaimana satu pergeseran keyakinan itu bisa mulai pelan-pelan mengubah DNA inovasi di sekitar Anda? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.